Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dicintai Allah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah ya. Dan insya Allah besok kita akan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada kita untuk melalui bulan Dzulhijjah dengan segala kebaikan. Kita perlu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah pernah menyampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi Allah menyampaikan bahwa bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya, ada 12 bulan. Dan di antara bulan-bulan itu Allah Subhanahu wa taala memilihnya minha arba'atu hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram namanya ya. Haram di sini artinya adalah mulia. Salah satu haram juga karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mengadakan peperangan. Tapi intinya karena sekarang sudah tidak relevan mungkin kaitan dengan masalah perang, haram di sini diartikan bulan yang mulia. Ada 4 bulan di antara 12 bulan itu yang akan Allah muliakan dengan segala macam kebaikan yang ada di dalamnya. Apa saja bulan tersebut? Bulan tersebut yang pertama adalah Dzulqa'dah. Alhamdulillah kita sudah lalui bulan Dzulqa'dah ini. Dan insya Allah besok Dzulhijjah akan datang. Setelah Dzulhijjah Muharram. 3 bulan ini berturut-turut ya. Ada 1 bulan di antara 4 bulan haram ini yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban ya, bulan sebelum Sya'ban, Rajab ya. Dan kita perlu tahu bahwa bulan Dzulhijjah yang akan kita lalui besok ini merupakan bulan yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar dipilih dari 12 bulan, tetapi ada yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2, wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan demi hari yang 10 atau malam yang 10. Maka di sini ulama ahli tafsir bersepakat sebahagian besarnya bahwa yang dimaksud 10 di sini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka dari itu bulan Dzulhijjah yang akan kita lalui besok itu merupakan bahagian daripada bulan yang mulia. 1 dari 12 bulan Allah muliakan Dzulhijjah di antara bulan-bulan yang lain. Kedua, siang harinya Allah muliakan 10 awal itu dengan kemuliaan. Jadi kalau kita lihat di dalam sehari-hari ini ada malam dan siang, maka ternyata Allah pilih antara malam dan siang itu 10 malam terbaik dan 10 siang terbaik. 10 malam terbaik, 10 terakhir bulan Ramadan. Dan 10 siang terbaik ya, 10 malamnya 10 akhir bulan Ramadan ya, ini 10 malam terbaik. Dan 10 siang terbaik adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini sudah dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, innal ashra asrul adha wal witr yaum arafah wa syafa' yaum nahar. Ini yang disampaikan dalam surah Al-Fajr ketika menegaskan tentang 10, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan ketika menyebut tentang witir, karena ada sumpah Allah dengan witir di sana, itu adalah hari Arafah karena jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan syafa' di sini adalah tanggal 10 Dzulhijjahnya di saat kita kaum muslimin merayakan hari Idul Adha. Maka dari itu subhanallah, ayat-ayat di sini menunjukkan tentang kemuliaan dan keutamaan bulan Dzulhijjah. Dan sahabat yang dicintai Allah, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah itu banyak sekali, akan saya sampaikan dalam episode pertama kita berkaitan dengan bulan Dzulhijjah ini ya. Yang pertama adalah ketika Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis sahih ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi SAW bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari dalam 1 tahun ini, al-amalus salih fihinna, amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba di dalamnya, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai min hadhil ayyam, kecuali di hari-hari ini, yakni al-ashrul awal min Dzulhijjah, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi 10 awal bulan Dzulhijjah ini apapun amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 360 hari Allah pilih 10 hari, di hari-hari itu Allah cintai semua amal soleh, jauh lebih dicintai dibanding dengan hari-hari yang lain. Bahkan ketika sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah, wahai Nabi, sampai dengan jihad di sabilillah juga, di jalan Allah juga, qal walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Jauh lebih baik amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, kecuali kalau orang pergi berjihad
rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali kalau ada orang pergi berjihad dan dia tidak pulang dengan apapun, artinya beliau mati syahid, maka itu memang merupakan bahagian amal mulia yang luar biasa di mata Allah. Di antara keutamaan yang lain, bahwa Islam ini, sahabat yang dicintai Allah, disempurnakan oleh Allah juga pada bulan Dzulhijjah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam jadi agama kalian. Ini turun pada bulan Dzulhijjah. Tentu ini kemuliaan pada bulan tersebut, bahwa Allah sempurnakan agama ini pada bulan Dzulhijjah. Dan kalau kita lihat, ada yang luar biasa juga yang dimiliki oleh umat Islam, yaitu puasa Arafah. Dan puasa Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah di saat orang wukuf di Arafah, ini merupakan bahagian kekhususan yang Allah berikan juga pada umat Islam, tidak pada yang lain. Ya, Nabi SAW menegaskan, saum Ashura yukafirus sanah al-madiyah wa saum Arafah yukafirus sanatain al-madiyah wal mustaqbalah. Ini yang diriwayatkan dari Nasa'i, bahwa puasa Ashura itu menghapus dosa-dosa setahun sebelum, sedangkan puasa Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah itu menghapus setahun sebelum dan setahun sesudah dari dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mereka yang berpuasa. Masya Allah, luar biasa. Dan puasa Arafah ini merupakan keutamaan yang Allah berikan hanya pada umat Islam, keistimewaan ya, yang tidak diberikan pada umat yang lain. Dan ini terjadi juga pada bulan Dzulhijjah. Berikutnya, keutamaan yang dimiliki juga di bulan Dzulhijjah ini adalah darah-darah hewan kurban ini banyak tertumpah. Yang paling banyak di antara bulan-bulan yang lain adalah bulan Dzulhijjah. Masya Allah, seluruh orang muslim yang memiliki kemampuan untuk berkurban pada hari itu, di tanggal-tanggal awal bulan Dzulhijjah ini berkurban semuanya. Yaumun Nahar ya, terus Yaum Tashrik, semuanya berkurban. Bahkan Nabi SAW menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Ya'la dan Nasa'i, afdalul hajj al-ajj was-sajj. Sebaik-baik haji ya, melaksanakan ibadah haji itu adalah yang paling banyak bertalbiyahnya, al-ajj, labbaik Allahumma labbaik, dan paling banyak berkurbannya. Masya Allah. Artinya kita tidak bicara bagaimana yang terjadi di tanah suci, kita bicara di tanah air saja. Paling banyak hewan disembelih dan di dalamnya menyebut asma Allah, dibesarkan saat menyembelih itu terjadi pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, dan itu terjadi pada bulan Dzulhijjah. Berikutnya juga yang merupakan kemuliaan bulan Dzulhijjah adalah, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan di mana muktamar umat Islam tingkat dunia terbesar dilaksanakan. Bagaimana mereka semua berkumpul di kota suci Mekah, bagaimana mereka semua berkumpul pada tanggal 8 Dzulhijjah di Tarwiyah, berkumpul di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, berkumpul di Mina 10, 11, 12, 13. Masya Allah, seluruhnya mampu datang ke satu tempat dengan tujuan ukhrawi, tidak ada yang datang dengan tujuan duniawi. Banyak muktamar yang diselenggarakan, tapi mungkin tujuannya bisnis, tujuannya politik, tujuannya sosial. Tapi yang hadir di muktamar ini adalah semua tujuannya karena Allah, datang karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, bercengkerama karena Allah. Subhanallah, betapa besar rahmat Allah akan hadir di sana. Wabil khusus pada tanggal 9 Dzulhijjah di saat Yaum Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan turun ke Arafah beserta dengan seluruh penduduk langit, membanggakan hamba-hambanya yang hadir di Arafah, menerima semua doanya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Kemuliaan yang tidak Allah berikan kecuali hanya di bulan Dzulhijjah ini. Maka sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang dari awal start bulan Dzulhijjah mampu untuk meraih segala macam kebaikan yang Allah berikan pada kita di bulan Dzulhijjah ini. Insya Allah berlanjut pada episode berikutnya tentang amalan-amalan apa saja yang bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.